Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubihim mu'minin thumma qada ajala wa ajal musamma summa antum tamtarun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kiranya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Itu semata-mata karena karunia, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu banyak amalan-amalan yang baik, mubah, sunnah dan wajib, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya diwajibkan untuk kita semua untuk melakukan ibadah puasa Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan stressing terhadap kata-kata takwa dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini endingnya orang berpuasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bagaimana kata takwa? Jadi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian para kiai, para ustadz, mengatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidina Ali memberikan gambaran kepada kita bahwa takwa itu ada beberapa hal yang memang seharusnya kita pahami bersama. Yang pertama, Sayyidina Ali beri gambaran kepada kita bahwa jadi takwa itu al-khauf birabbil jalin, kata beliau, bahwa kita itu seharusnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Rabbul Jalil yang menguasai alam semesta. Di takwa itu seperti itu. Jadi sehingga di sini ada kecenderungan untuk idrak silabillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesadaran hubungan yang begitu kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang dikatakan takwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sehingga bagaimana orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia merasa mayatullah, kata Sayyidina Ali, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan melakukan perbuatan yang dosa di hadapan Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, kata Sayyidina Ali, al-amalu bitanzil, yaitu ketika orang bertakwa itu tentu akan yang pada posisi yang kedua ini mereka akan al-amalu bitanzil, selalu beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah gambaran dari takwa yang digambarkan Sayyidina Ali. Artinya umat Islam di bulan Ramadan ini bagaimana kita melakukan amal perbuatan itu apa yang dicontohkan, yang termaktub dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digambarkan Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu perbuatan, aktivitas dalam kehidupan ini
tidak sesuai yang aku contohkan, kata Nabi, fahuwa raddun, maka perbuatan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana Sayyidina Ali bergambaran takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Jadi orang bertakwa itu ridho tetap ketetapan Allah walaupun itu sedikit. Kadang banyak orang mengatakan takwa kepada Allah tetapi diberi sedikit, rizkinya sedikit sesuai keinginan. Mereka mengelus dada, mereka artinya kadang mengkambing hitamkan Allah, menyalahkan Allah. Bagaimana orang kafir itu kok tidak banyak beribadah kepada Allah tapi bagaimana rizkinya melimpah ruah. Sementara kita banyak beribadah kepada Allah, kita tidak sedikit rezeki yang kita dapatkan. Jadi orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil, sedikit yang diberikan dari Allah, tentu orang bertakwa akan menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat tarawih firman Allah yang terakhir, kata Sayyidina Ali, adalah orang bertakwa itu artinya bagaimana al-istidadi yaumir rahil, kata Sayyidina Ali. Bagaimana orang bertakwa ini senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari yang sangat panjang. Jadi artinya hari yang sangat panjang ini adalah untuk hari esok. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana orang bertakwa sedang mempersiapkan untuk hari esok. Ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya takwa ini senantiasa di dalam ayat ini diberikan di penekanan oleh Allah dari yang di frasa yang pertama dan frasa yang kedua. Itu diberitakan oleh Allah. Artinya itu wattaqullah. Itu artinya bahwa betul-betul untuk mempersiapkan hari esok atau untuk di yaumir rahil tadi, hari yang sangat panjang yang di situ tentunya nanti di penghisaban kelak. Jemaah sidang salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran kata-kata takwa yang digambarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun ini bukan sebuah hadis, itu adalah sebuah asar dari Sayyidina Ali Muhammad SAW, tetapi ini memacu umat Islam di bulan Ramadan ini agar menjadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang kami sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.